Jika kita sudah menemukan sisa makanan seperti ini, biasanya sarang kucing hutan tidak jauh dari tempat ini. Coba kita cari ke sana. Jadi sekarang aku udah sampai di bibir hutan dan aku akan masuk ke dalam hutan sana. Tempat tujuan aku adalah hutan lembah yang posisinya kalau dari sini kurang lebih 3 kilo masuk ke dalam sana, dan aku akan pergi ke sana. Ayo. Perjalanan aku masih jauh, dan berhubung hujan sudah keburu turun, setelah hujan reda, perjalanan aku lanjutkan lagi. Hujan sudah reda dan kita akan lanjutkan perjalanan. Kita udah dekat di situ tempat yang kita tuju. Kita lanjut lagi.
udah nyampe rawa dan sepertinya rawa di sini ikannya banyak. Mungkin aku akan istirahat di sini dulu. Hari udah siang dan sebenarnya ini waktunya makan siang, tapi berhubung aku gak bawa bekal makanan, jadi aku akan mencari bahan makanan yang ada di hutan ini, dan mungkin aku akan mencari jamur atau tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan untuk bahan makan, atau juga aku akan memancing karena berhubung di depan aku ini ada rawa yang kelihatannya masih banyak sekali ikannya. Jadi aku akan mencoba menangkap ikan di sini dengan alat seadanya. Jadi sebenarnya aku udah bawa mata pancing seperti ini dan juga udah bawa senar juga. Ya, jadi ini sebagai alat saja ya ketika kita berada di hutan, tidak bawa bekal makanan atau memang kehabisan bekal makanan, jadi kita tidak perlu pusing lagi karena banyak sekali tumbuh-tumbuhan dan juga ikan atau bahkan bahan makanan lainnya yang ada di hutan ini yang bisa kita manfaatkan untuk kita masak. Jadi mungkin kita akan rakit ini dulu ya, dan kita akan mencoba untuk memancing ikan di sini. Sebagai menu makan siang hari ini mungkin adalah ikan, dan semoga dapat. Yuk kita rakit dulu. Untuk merakitnya mungkin aku akan mencari ranting pohon ya, yang mungkin bisa sebagai joran memancing. Mungkin ini juga bisa. Ya karena seadanya, jadi ya apa yang ada aja. Jadi ini juga bisa. Jadi untuk memancing tidak perlu joran yang mahal. Dengan apa yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk memancing, ya kan? Nah, kita akan rakit dulu. Kita akan beri senar dulu. Ya seperti inilah cara kita bertahan hidup di hutan. Kita bisa memancing, kita bisa mencari tumbuh-tumbuhan yang bisa kita manfaatkan di hutan, atau bahkan kita bisa mencari jamur dan banyak sekali bahan makan yang ada di hutan ini. Oh ya, kalau pergi ke hutan jangan lupa selalu bawa senjata tajam. Ya, yang ditakutkan jika ada binatang buas yang menyerang kita, kita udah siapkan senjata. Jadi jangan tangan kosong ya kalau pergi ke hutan, sangat berbahaya. Ya selain untuk jaga diri, ini juga banyak manfaatnya.
Kita akan masukkan mata pancingnya. Jadi seperti ini kawan, kita tinggal kali aja. Nah, udah jadi. Dan saatnya kita mencari umpan dan kita akan pasang di situ. Jadi berhubung kita nyari cacing nggak ada, kita cari binatang yang ada di dalam kayu lapuk ini. Nah seperti ini bisa buat umpan pancing. Nah ini hidup di dalam kayu lapuk yang udah busuk. Kita pakai ini aja untuk memancing karena ini sangat bagus untuk umpan pancing. Umpan udah aku pasang ya, dan kita akan taruh di situ. Yuk, oke, kita akan taruh pancingnya di sini. Ya sebelum umpannya dimakan, kita tunggu sambil ngopi aja. Ya, menikmati suasana hutan sambil ngopi, rasanya tuh asik banget. Jadi kalian yang hobi camping ke hutan, jadi menikmati suasana hutan dengan ngopi itu rasanya luar biasa. Nah itu tanda-tanda semoga ada ikan udah mendekat ke umpan. Kita tunggu aja, semoga dapat. Jadi umpan aku berhasil dimakan dan aku mendapatkan ikan gabus sebesar ini. Ya lumayan cukup untuk menu makan siang hari ini. Dan jangan lama-lama, langsung aja kita proses. Oke.
Ikannya udah matang. Aku udah selesai makan dan aku akan melanjutkan perjalanan menuju hutan lembah yang ada di sana. Dan di sini masih dalam kategori hutan bukit atau di punggung hutan ya. Jadi masih sedikit satwa yang tinggal di sini. Oh ya, satu lagi untuk kalian yang hobi pergi ke hutan atau camping ke hutan, jika kalian kehabisan air minum dan sulit mendapatkan air minum, kalian bisa memanfaatkan akar seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi akar tersebut bisa melakukan air sebagai pengganti dari air minum kita jika kita kehabisan air. Coba kita ambil ini. Nah, kalian bisa cari akar seperti ini jika kalian kehabisan air dalam hutan, dan ini mengeluarkan air, dan ini bisa diminum, sangat jernih dan rasanya adem dan tawar seperti air minum biasa. Jadi kalian tidak perlu khawatir jika kehabisan air dalam hutan. Mantap. Jadi akar ini biasa disebut oleh orang sini adalah akar bajaka, yang dimana akar ini selain menghasilkan air juga bisa sebagai obat. Jadi seperti yang kita tahu, akar ini biasa dijadikan obat dalam ya, seperti kanker bisa diobati dengan akar ini. Bahkan kanker yang stadium akhir pun bisa kita obati dengan ramuan akar bajaka. Ini banyak sekali didapatkan di hutan Borneo, khususnya di hutan lembah ya. Di hutan lembah yang bergambut itu banyak sekali tanaman seperti ini. Jadi gitu aja, sebelum keburu sore kita lanjutkan perjalanan. Saat ini aku udah ada di hutan lembah, dan di sini memang banyak sekali satwa, dan kalian bisa dengar sendiri banyak suara burung dan juga suara uak ya. Dulu aku pernah ke sini banyak sekali nyamang, tapi selama perjalanan aku belum mendengar suara nyamang, entah mungkin masih ada di sana. Dan yang pasti di sini tempat dimana kucing hutan tinggal. Oh ya, tadi aku juga nemuin ini
diduga adalah tempurung kura-kura ya, dan ini bekasnya masih baru, soalnya ini masih basah. Dan di sini seperti bekas cakaran dari kucing hutan ya, coba lihat. Karena kalau macan dahan nggak mungkin kan, ini kecil, ini juga adalah kucing hutan atau macan akar ya. Jadi memang benar di sini memang tempat tinggal kucing hutan atau macan akar. Dan jika kita sudah menemukan sisa makanan seperti ini, biasanya sarang kucing hutan tidak jauh dari tempat ini. Coba kita cari ke sana. Hutan di sini sangat lebat dan sangat rimbun sekali. Jadi kita mesti mencari jalan karena begitu rimbunnya. Jadi aku mesti bikin jalan sendiri. Oke, lewat sini aja. Jadi itulah kenapa kucing hutan sering dijuluki sebagai macan rembah atau macan akar ya, karena kucing hutan lebih senang atau biasa hidup di bawah akar-akar seperti ini yang berada di hutan lembah. Jadi ini memang hutan yang penuh akar atau full akar. Tidak menutup kemungkinan kucing hutan banyak berada di tempat ini. Yuk kita cari caranya. Kawan, di sini banyak pohon berduri seperti ini, jadi mesti hati-hati. Jadi sepertinya itu adalah sarang kucing hutan di sana. Kita coba tengok. Jadi kawan, sepertinya itu adalah sarang dari kucing hutan. Tapi berhubung aku nggak bawa senter karena lubangnya begitu dalam di bawah akar yang tumbang. Jadi aku nggak bisa melihat isi di dalamnya. Tapi ini ada bekas-bekas dia berada di dalam atau dia tinggal di dalam situ. Mungkin lain waktu aku akan datang ke sini, mungkin bisa juga menginap di sini, dan juga membawa peralatan yang cukup, dan kita akan melihat bagaimana aktivitas kucing hutan berada di malam hari. Dan berhubung hari sudah sore, mungkin perjalanan akan aku lanjutkan besok sambil kita mencari satwa selain kucing hutan seperti uak, beru, dan juga jejak dari macan dahan. Walaupun tidak bisa melihat secara langsung, tetapi setidaknya aku sudah menemukan jejak daripada kucing hutan di tempat ini.